Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Hamba Tuhan yang mengatakan bahwa, loh, kalau begitu apakah kita ketika membaca firman Tuhan, kita berdoa, kepala kita ditaruh di dalam laci meja? Tidak, saudara sekalian. Saudara bisa membaca dan menulis dan menghitung oleh karena saudara sekolah, kan? Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Kita bisa mengatur keuangan, kita bisa menata kehidupan suami istri bagi yang sudah menikah, dan mengatur segala sesuatu karena ada kemampuan kita yang kita dapatkan ketika kita belajar. Jadi bukan tidak boleh pakai otak kita, kita harus pakai otak dong. Ya, ada iklan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya pakai otot saja, tapi pakai otak juga, tentu. Itu. Tetapi maksudnya di sini ialah yang mana yang kita andalkan, otak kita kah atau pengenalan kita akan Tuhan? Hikmat yang dari atas itulah yang menolong kita untuk berhasil. Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jelas di sini, kan? Jadi kita tidak boleh depend on, bersandar, bergantung kepada pikiran kita. Jadi kalau misalnya pikiran kita mengatakan ini firman Tuhan tidak cocok, oh jangan sudah buang firman Tuhannya. Yang sudah harus tengking dalam nama Yesus, pikiranmu yang melawan firman Tuhan. Kenapa? Di sini disebutkan bahwa kalau kita bergantung kepada firman Tuhan, hikmat dari atas, apa katanya? Ayat 7, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi otak kita ini karena sudah terkontaminasi dengan dosa, maka otak kita ini bisa dengan mudah disetir oleh kuasa iblis. Kemudian kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Itu yang harus kita ingat betul-betul hari ini, saudara sekalian. Dan yang tadi yang sudah saya sebutkan di atas, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bergantung, bersandar, mengutamakan pikiranmu sendiri. Maksudnya ialah apa? Ini kepala kita harus ditundukkan di bawah firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengerti hal-hal ini dan sudah melihat contoh-contoh dari raja-raja umat Tuhan, baik utara maupun selatan. Nah, kerajaan Israel dan Yehuda sama saja. Ketika mereka mulai lebih mengutamakan
kebenaran dalam pikiran mereka atau penasihat-penasihat mereka, kerajaan mereka kemudian hancur, pemerintahan mereka rusak. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita hari ini, tolong saudara sekalian perhatikan betul firman Tuhan ini untuk kita lebih memilih takut akan Tuhan, lebih menghormati Tuhan ketimbang kemampuan intelektual kita sendiri atau nasihat-nasihat dari orang-orang lain kepada kita. Itu yang sangat utama kita perhatikan. Kemudian yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi dari pikiran kita yang sudah dipenuhi oleh pikiran takut akan Tuhan, akan turun kepada tingkah laku kita. Itu sebabnya saya mengatakan firman Tuhan yang berbuah itu berbuah kemana? Satu, dia berbuah kepada etika dan moral kita. Kita tahu menghormati orang lain, kita tahu menghargai orang yang lebih tua, dan apapun juga namanya, kita bisa menghargai orang walaupun kita lihat mungkin penampilannya tidak cocok, atau memang dia orang miskin, berpakaian mungkin compang-camping. Ya, saya senang sekali melihat sebuah cerita ilustrasi bagaimana misalnya seorang yang minta-minta. Dia ada seorang yang sedang duduk di situ, sedang main handphone. Dia datang, kemudian dia bilang, dia kasih uang 10.000, dan dia bilang, tolong kembalikan dong kembalian 5.000 karena saya kasih kamu 5.000. Terus apa yang terjadi saudara sekalian? Dia keluarkan dari sakunya lembaran 50.000, mungkin ada 100.000. Jadi malu itu yang apa? Yang minta kembalian itu. Itu contoh kita masuk ke dalam etika dan moral kita. Kemudian berikutnya masuk ke mana? Kepada pola dan gaya hidup kita. Kalau kita betul sudah takut akan Tuhan, pikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka kita tahu dong menempatkan diri dengan cara kita berpakaian. Kami hamba Tuhan juga sama. Bila kami melayani remaja dan pemuda yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kenapa tidak kita pakai celana yang cocok untuk mereka, misalnya celana jeans, mungkin tidak bolong-bolong, tapi celana jeans kita pakai kaos yang cocok dengan penampilan mereka juga. Itu yang saya maksudkan dengan pola dan gaya hidup. Kemudian tadi, tutur kata dan tingkah laku harus berbuah hidup kita. Pikiran yang benar akan melahirkan tutur kata dan tingkah laku kita sehari-hari. Tidak mudah kita untuk mencaci maki orang, mengucapkan kata-kata kutuk, mengucapkan kata-kata negatif kepada orang, walaupun kita mungkin tidak suka atau tidak setuju dengan orang itu. Dan tingkah laku kita juga begitu. Kita tahu bagaimana caranya melewati depan orang tua misalnya. Jadi hal-hal seperti itu, hal yang mungkin nampak sederhana, tapi akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan Tuhan akan memberkati hidup kita, memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Tolonglah kami semua untuk tidak pernah mengandalkan pikiran sendiri, kemampuan intelektual sendiri, tapi mengandalkan hikmat daripada Tuhan, supaya kami berubah dalam kehidupan kami, dalam etika dan moral kami, pola gaya hidup kami, dan juga tutur kata dan tingkah laku kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen.
Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.